Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan follow juga akun media sosial saya. Film ini menceritakan pahlawan super yang mendapatkan kekuatan dari sihir, dari Dewan Penyihir, yang menjadikan dia menjadi manusia super yang membantai para penjahat intergeng dan melawan manusia super yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton alur cerita film ini. Selamat menonton. Pada tahun 2600 sebelum Masehi atau 5000 tahun yang lalu, kota Kandak berada di bawah pemerintahan tirani Raja Akton yang bermaksud untuk membuat mahkota sabak yang dikenal dapat memberikan kekuatan besar kepada pemakainya. Setelah memperbudak rakyatnya dan memaksa mereka menggali Eternium. Eternium adalah kristal ajaib yang dibutuhkan untuk membuat mahkota sabak, dan akhirnya seorang budak tua menemukan Eternium tersebut, dan seorang anak laki-laki memimpin para budak untuk memberontak melawan Raja Akton. Tapi anak tersebut ditangkap dan akan dihukum mati, tapi bocah tersebut diselamatkan oleh Dewan Penyihir, dan bocah itu diberikan kekuatan sajam dan mengubahnya menjadi juara heroik Kandak, Ted Adam. Dia membunuh Raja Akton dan mengakhiri pemerintahannya. Saat ini Kandak ditindas oleh intergeng, dan seorang arkeolog, Andriana Thomas, mencoba menemukan mahkota sabak dengan bantuan kakaknya Karim serta rekannya Samir dan Ismail. Saat Andriana mendapatkan mahkota, mereka disergap oleh intergeng dan membunuh Samir dan melukai Ismail. Dalam keadaan terdesak, Andriana secara tidak sengaja membaca mantra yang membangunkan Ted Adam dari tidurnya, yang kemudian membantai sebagian besar pasukan intergeng. Dan salah seorang tentara intergeng menembakkan roket Eternium ke Adam yang membuatnya terluka dan pingsan, dan Andriana bersama Karim membawanya untuk diobati. Dan terungkap bahwa Ismail adalah bos intergeng atau anggota intergeng yang berniat mengambil mahkota sabak untuk dirinya sendiri. Pejabat pemerintah Amanda Weller mengetahui insiden tersebut dan menghubungi Carter Hall untuk membantu menahan Adam. Hawkman ditemani oleh sesama anggota Justice Society of America yang terdiri dari Dr. Fate, Cyclone, dan Atom Smasher. Mereka berkumpul untuk menghentikan Adam. Adriana melihat tulisan di bagian dalam mahkota yang menyatakan hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Putra Adriana yang bernama Amon melihat Adam sebagai pahlawan Kandak, tetapi Adam menyangkalnya dan pergi. Ingin membuktikan kepada Kandak bahwa juara mereka telah bangkit kembali, Amon membuat keributan dengan intergeng, dan intergeng akhirnya mengejar Amon. Dan Amon membuat simbol segitiga untuk memanggil Ted Adam untuk membantunya. Dan Amon berhasil membuat Adam mengamuk dan mengalahkan tentara intergeng. Justice Society of America tiba tepat waktu untuk menghentikan Adam melakukan perusakan lebih lanjut. Saat mereka bertarung, Dr. Pet merasakan bahwa Andriana memiliki mahkota sabak. Mereka berhasil menghentikan Adam untuk beberapa saat sebelum dia melarikan diri ke reruntuhan Istana Akton. Justice Society of America meminta Andriana untuk memberikan mereka mahkota sabak, tetapi Andriana menolak sampai akhirnya Justice Society of America mengatakan yang sebenarnya, bahwa Adamlah orang yang kehilangan kendali atas kekuatannya 5000 tahun yang lalu dan menghancurkan sebagian besar Kandak. Andriana memberikan mahkotanya kepada Amon, dan Amon membawanya pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, ada Ismail yang sedang bersama Karim, dan Ismail mengungkapkan sifat aslinya. Amon kabur dari Ismail yang menembak dan melukai Karim dan mengejar Amon. Sementara itu, Andriana dan Justice Society of America bertemu Adam dan berusaha meyakinkannya bahwa dia bisa menjadi pahlawan bagi Kandak. Dan Amon menelpon Andriana bahwa Ismail dan pasukan intergeng mengejarnya, dan Andriana memohon kepada Adam untuk menyelamatkan anaknya Amon. Adam segera datang untuk menyelamatkannya,
Tetapi Ismail berhasil menculik Amon dan melarikan diri dengan Athenium. Adam mencoba menyelamatkan Amon dengan berurusan dengan Intergang, dengan memeriksa setiap pesawat Intergang, tetapi Adam tidak berhasil menemukan Amon. Saat Adam kembali ke rumah Adriana, Hawkman berhasil menangkap dua anggota Intergang dan menginterogasi mereka tentang tempat persembunyian mereka. Adam menggunakan kekerasan untuk menginterogasi mereka berdua, dan akhirnya mereka mengetahui di mana tempat persembunyian Intergang. Tapi cara interogasinya Ted Adam membuat Hawkman marah, dan akhirnya mereka bertarung. Saat Adam dan Hawkman bertarung, mereka menemukan bahwa Amon menyembunyikan mahkota sabak di dalam lemari besinya. Mereka berniat menggunakan mahkota untuk melakukan barter dengan Amon, dan mereka harus berjuang berdampingan untuk menyelamatkannya. Dalam perjalanan mereka, Dr. Pet mengungkapkan kepada Hawkman tentang firasatnya tentang kematian Hawkman. Mereka bertemu Ismail yang mengungkapkan bahwa dia adalah keturunan terakhir Raja Acton dan menginginkan tempat yang selayaknya di atas tahta. Ismail meminta mahkota sabak kepada Adriana, yang dengan sukarela diberikan Adriana untuk menyelamatkan nyawa Amon. Sayangnya Ismail mengkhianati bagian dari kesepakatan mereka dengan menembak Amon dan mengenakan mahkota pada dirinya sendiri. Saat Adam mencoba menyelamatkan Amon, dia kehilangan kendali atas kekuatannya dan menghancurkan tempat persembunyian itu dengan kekuatannya, sampai Justice Society of America melindungi Amon dan Adriana dari kekuatan kemarahan Adam, dan Ismail pun mati hangus terbakar. Merasa bersalah, Adam melarikan diri ke reruntuhan singgasana Raja Acton. Di sana Adam mengungkapkan kepada Hawkman bahwa sebenarnya Hurut putranya adalah juara kandak. Ia mengetahui bahwa Hurut tidak terkalahkan. Prajurit raja akhirnya mengeksekusi keluarga Hurut, membunuh istrinya dan membuat Adam sekarat. Hurut memberikan kekuatannya kepada Adam untuk menyelamatkannya. Tetapi pemanah Acton berhasil membunuh Hurut yang sudah kehilangan kekuatannya. Adam marah dan membantai semua anak buah raja dan Raja Acton, dan Dewan Penyihir yang mengetahui tindakan Adam marah, dan dia dipanggil oleh penyihir dari Sajak, dan para penyihir memenjarakan Adam setelah menganggapnya tidak layak menjadi juara kandak. Merasa tidak mampu menjadi juara kandak dan melindunginya, Adam kemudian menyerah kepada Justice Society of America yang membawanya ke penjara bawah air Weller. Segera setelah itu, Dr. Pet terus melihat firasat buruk yang akan terjadi di kandak. Ismail yang telah mati akhirnya dikirim ke batu pengakhiran untuk menuju jalan kehidupan menjadi iblis sabak, dan Justice Society of America tiba tepat waktu untuk melawan iblis sabak dan menghentikan sabak yang telah memanggil mayat hidup di kandak. Adriana dan Amon melawan mereka dengan Karim bergabung dengan mereka. Amon meminta orang-orang kandak untuk berjuang bersama melawan mayat hidup demi kebebasan kandak. Justice Society of America bersiap menghadapi sabak di reruntuhan Acton. Namun Dr. Pet menciptakan medan kekuatan magis yang melarang Hawkman, Cyclone, dan Atom Smasher untuk masuk ke reruntuhan, dan mengungkapkan bahwa kematian Hawkman dapat dihindari dengan pengorbanan Dr. Pet. Dr. Pet kemudian melawan sabak sendirian, dan pada saat yang sama menggunakan proyeksi astral untuk melepaskan Adam dari keadaan mati suri, sehingga Adam dapat membantu mereka. Adam berhasil kabur dari penjara, tapi sabak membunuh Dr. Pet. Kematian Dr. Pet menyebabkan medan Gaia menghilang, memungkinkan Hawkman, Cyclone, dan Atom Smasher masuk dan mencoba melawan sabak, yang akhirnya mengalahkan mereka bertiga. Saat sabak akan membunuh anggota Justice Society of America, Adam datang dan melawan sabak. Tetapi awalnya Adam kalah karena kekuatan sabak sangat besar dan dapat melukainya. Dan akhirnya Hawkman menggunakan helm Dr. Pet untuk membuat duplikat dan mantra magis yang dia pelajari dari Dr. Pet untuk membantu Adam membunuh sabak. Dan akhirnya sabak kalah oleh Adam.
dan Justice Society of America pun akhirnya pulang dengan kemenangan. Setelah itu Justice Society of America berangkat pulang dengan menjaga hubungan baik dengan Adam, dan Adam yang menerima peran barunya sebagai pelindung Kandak dan berganti nama menjadi Black Adam. Dalam adegan mid credit, Amanda Waller berkomunikasi dengan Black Adam yang memperingatinya bahwa Black Adam tidak boleh keluar dari Kandak, dan juga memperingatinya tentang kekuatan yang siap menghentikannya, yang bukan berasal dari bumi, yaitu Superman. Terima kasih telah menonton alur cerita film ini, dan jangan lupa subscribe. Thank you.